Sedulur semua, selamat sore. Beberapa hari belakangan ini mungkin telinga kita sudah sering sekali mendengar desas-desus kabar seputar program harapan pencairan dana amanah. Setiap lembar informasi baru yang datang seolah sengaja membawa ilusi harapan baru di sela-sela lelahnya pekerjaan real dan nyata yang sedang kita banting tulang setiap hari. Di kolom komentar, sekedar ucapan "semoga" dan kata "alhamdulillah" kini hadir bukan lagi karena kita benar-benar percaya 100%, melainkan karena ilusi pikiran bawah sadar kita secara otomatis refleks hadir di setiap sudut realita hidup yang penuh ketidakpastian ini. Kita hanya rindu sebuah kabar baik. Adapun informasi yang sangat menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu lalu di pertengahan bulan Juli ini, sebagaimana edaran informasi tersebut disampaikan secara resmi dari pengurus yayasan. Katanya, para koordinator sudah menghadap bank pelaksana daerah. Katanya lagi, pencairan tidak hanya lewat transfer rekening, tapi juga diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai dan traveler check, di mana dana tersebut diklaim baru bisa digunakan mulai tanggal 20 Juli 2026. Ditambah lagi dengan narasi manis uji coba pembukaan ratusan backup rekening di bank-bank besar swasta dan BUMN. Jadi sedulur, hari ini saya hadir sama sekali tidak bermaksud untuk sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Sama sekali tidak. Tetapi dari rekam jejak informasi yang sudah lewat ini, sebetulnya penting untuk kita bedah sebagai media saling menjaga perlindungan batin kita bersama. Karena jika kita bedah secara dingin, informasi ini sudah membawa dinamika kejanggalannya sendiri. Mari kita belajar memahami bareng-bareng secara logis. Dan nanti apabila penjenengan punya perspektif pandangan berupa sharing-sharing pengalaman pribadi, jangan malu-malu buat ditulis di kolom komentar, nggih. Karena kadang tidak semua orang di lingkaran itu berniat jahat. Akan tetapi sebenarnya, kita itu cuma sedang kecewa saja sama harapan kita sendiri masing-masing. Nggih toh? Coba nggih sedulur. Entah saya aja yang sering dengar atau mungkin banyak di antara anggota arus bawah pun juga mengamatinya. Seperti pada kabar uji coba 195 anggota yang katanya sudah sukses diverifikasi dan dibuatkan backup rekening. Narasi angka kuota bertahap seperti ini kan sebetulnya terus-menerus diulang dari waktu ke waktu. Polanya mirip sebuah cerita bersambung, di mana anggota umum yang jumlahnya ribuan di luar sana dibuat penasaran dan terpaksa terus menunggu antrean gerbang massal yang entah kapan dibukanya. Belum lagi kalau kita menengok klaim penyerahan langsung dalam bentuk uang tunai raksasa dan traveler check dari bank daerah. Di zaman modern yang serba digital dan serba diawasi ketat oleh regulasi ketat perbankan sekarang ini, peredaran uang tunai dalam jumlah jumbo itu sangat dibatasi. Bahkan istilah traveler check itu sendiri sebetulnya adalah instrumen kuno yang sudah hampir punah di dunia perbankan real. Mengapa program masa depan narasinya malah mundur ke belakang? Dalam lembaran narasi informasi, disebut beberapa nama perbankan juga disebut. Pastinya hal ini membawa harapan sendiri, tapi juga tidak menutup telinga kita semua tidak selalu percaya. Tentunya semua harus bisa dilihat secara transparan, bukan hanya kabar semata. Sederhananya, bukan tidak percaya, tapi menjaga batin kita semua. Jangan sampai mengganggu pekerjaan real dan ketenangan batin. Tapi semua itu keputusan terbesar berada pada panjenengan masing-masing. Apalagi kalau membahas tentang hukum di Indonesia, seharusnya aparat dan pemerintah harus mampu memberikan kejelasan pasti jika informasi ini benar. Karena kalau membahas soal hukum di Indonesia, ini memiliki dasar hukum yang, ya, bisa kita anggap kuat, meskipun kadang merasa timpang, nggih. Secara aturan hukum yang berlaku, mencatut nama instansi perbankan besar secara asal-asalan untuk meyakinkan masyarakat dalam program keuangan yang tidak jelas legalitasnya, itu ada konsekuensi hukumnya sendiri. Mulai dari aturan penyebaran informasi di dunia digital hingga perlindungan nama baik korporasi bank itu sendiri. Jadi, bukan main-main sebetulnya dampaknya. Maka dari itu sedulur, dari klaim tanggal 20 Juli 2026 yang sudah lewat tersebut, mari kita kembalikan kewarasan kita ke dunia nyata.
Jangan sampai sisa tabungan dan energi batin kita terus terkuras hanya untuk merawat sebuah harapan yang digonta-ganti kemasannya. Amankan isi dompet nyata Anda untuk anak istri di rumah. Rawat pikiran sehat kita. Matur nuwun sudah menyimak dan jalanin aja dulu nggih.